Ya, terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward dan kita masih bersama Bapak Raden Pardede membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Pak Raden, target dari realisasi investasi Indonesia pada tahun 2024 ini kan adalah sebesar 1,6 triliun rupiah begitu ya. 1.600 triliun. 1.600 triliun rupiah ya. Hmm. Nah, apakah menurut Anda hal itu bisa tercapai dengan adanya penerapan UU CK ini? Persoalan tercapai kita akan usahakan, bukan kami saja mengusahakan. Tentu adalah 1.600 triliun. Itu hanya yang oleh BKPM. Sebetulnya kalau ditanya berapa sih investasi seluruh Indonesia, itu sekitar dugaan saya sekitar 6.500 sampai 7.000 triliun US dollar. Jadi yang 1.500 triliun itu adalah yang melalui BKPM. Ya. Nah, di luar ini masih banyak lagi yang UKM yang kadangkala kita tidak melihat itu, padahal sumbangan daripada yang lain-lain di luar yang besar-besar tadi itu sebetulnya meskipun kecil-kecil, bahkan rumah tangga kalau membangun juga bagian daripada investasi. Orang membangun rumah, itu adalah bagian daripada investasi. Karena dia akan mempekerjakan orang, menggerakkan ekonomi. Yang ingin saya katakan di sini, yang 1.600 itu adalah umumnya yang melalui BKPM, yaitu FDI, Foreign Direct Investment, atau juga investasi dari dalam negeri yang besar-besar. Yang kecil-kecilnya itu yang saya katakan tadi mungkin sekitar 5.000 triliun lagi. Itu dua-duanya itulah yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Jadi bukan hanya 1.500. Nah, pertanyaan apakah yang 1.500 ini itu 1.600 tadi itu yang disebutkan itu bisa dicapai 1.600 triliun. Mudah-mudahan. Intinya kan seperti yang kami katakan tadi, Undang-Undang Cipta Kerja ini mestinya membuat kita lebih menarik. Ingat undang-undang ini pertama kali diundangkan di tahun 2020. Nah, itu menandakan bahwa ada tekad daripada pemerintah waktu itu, bahkan pada saat COVID pun kita memikirkan lebih jangka menengah panjang. Jadi ada masalah pun kita tidak tenggelam hanya di COVID-nya. Tentu kita mengatasi COVID waktu itu. Tetapi kita melihat sesudah COVID ini apa yang harus dilakukan. Itulah sebabnya kita ajukan undang-undang ini. Cuman kemudian kan banyak tantangan, ya. Nah, kemudian terjadi pro kontra. Dari sisi pekerja kan melihat ini lebih membela pengusaha begitu. Betul. Pak. Nanti kemudian ada Perpu dibuat kan tahun 2022 seperti yang dijelaskan tadi. Baru kemudian tahun 2023 yang tadi Undang-Undang nomor 6 itulah menjadi undang-undang. Sekarang itu sudah artinya final lah kalau boleh dikatakan. Mungkin akan ada perubahan sana sini sedikit ya, tapi itu udah final. Itulah yang kemudian kita harapkan tadi lebih mudah, lebih cepat, lebih pasti. Itu yang menarik investor datang sini. Nah, targetnya tadi 1.600, tahun sebelumnya kalau tidak salah 1.400 triliunan menjadi 1.400 triliun. Tidak mudah kita akui. Jadi pekerjaan dari Ketua BKPM ya tidak mudah. Tapi bukan tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin. Nah, kalau kita buat makin menarik ya investasi kita di sini, lebih makin menarik lingkungan investasi di sini, maka itu mungkin dicapai. Tapi bukan hanya itu yang kita inginkan, bahwa teman-teman di UKM pun itu harus terus berinvestasi. Itu yang saya katakan tadi, rumah tangga dan UMKM itu 5.000 triliun lagi. Mereka juga harus berinvestasi, ya, karena boleh dikatakan sumbangan mereka juga tidak kalah pentingnya dibanding dengan yang melalui BKPM, FDI dan yang macam-macam ini. Nah, kepada yang UKM ini kan diberikan banyak kemudahan-kemudahan. Sangat mudah sekarang mendapatkan izin berusaha, ya, NIB, ya, nomor untuk berusaha, izin berusaha itu. Demikian juga banyak keringanan-keringanan diberikan kepada UKM itu. Jadi kita pikirkan bukan hanya yang besar, tetapi juga
yang kecil ini berperan lebih banyak terhadap ekonomi kita. Oke, terkait kontroversi dari sisi pekerja ini bagaimana Pak? Nah, kontroversi dari pekerja sebetulnya tidak kontroversi lah. Kita bisa memahami keinginan dari para teman-teman di serikat pekerja untuk menaikkan kesejahteraan mereka. Ya. Kemudian mereka meminta supaya upah minimum itu diperlonggarlah. Tidak harus formula, kemudian harus didiskusikan seperti yang dulu, di mana peran daripada gubernur maupun bupati, kepala daerah menjadi penting. Itu juga kita tidak hilangkan. Memang ada semacam benchmark lah berdasarkan hitung-hitungan. Kemudian dari situlah dasarnya bisa didiskusikan. Ya. Jadi ada formula yang diusulkan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di dalam pelaksanaannya tetap ada diskusi itu antara serikat pekerja yang disebutkan dengan tripartit, kemudian juga dari pengusaha maupun dari gubernur. Tapi sudah ada semacam patokan mereka di mana mereka berdiskusi. Yang ketiga adalah kita melihat, jangan hanya melihat yang short term. Kita melihat itu lebih ke arah medium term, long term. Kita tahu kalau investasi sudah masuk dalam jumlah besar, masuk ke sini. Termasuk UMKM tadi juga menjadi lebih besar. Ya, mereka tidak di formal sektor lagi. Tapi UMKM juga harapan kita nanti bisa juga berkembang dan mereka bisa memberikan upah minimum minimal. Kan kita nggak tahu kalau mikro kan mereka tidak mengikuti itu. Nah harapan kita semua harus ikut. Nah kalau investasi masuk dalam jumlah yang besar ke sini, mereka menciptakan lapangan kerja, permintaan terhadap pekerja itu akan naik. Kalau permintaan terhadap pekerja akan naik, dengan sendirinya gaji akan naik. Itu yang perlu kita lihat ya. Kalau investasi jumlahnya besar, kegiatan ekonomi makin besar, dan kemudian para pengusaha itu harus meng-hire pekerja lagi, ya dengan sendirinya daya tawar pekerja akan naik. Gitu loh. Jadi kita harus melihat jangka menengah panjang. Ya. Gitu loh. Baik, kita masih akan membahas ini berlanjut lagi nanti Pak Raden Pak Dede. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward dan kita masih bersama Bapak Raden Pardede membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Pak Raden, target dari realisasi investasi Indonesia pada tahun 2024 ini kan adalah sebesar 1,6 triliun rupiah begitu ya. 1.600 triliun. 1.600 triliun rupiah ya. Nah, apakah menurut Anda hal itu bisa tercapai dengan adanya penerapan UU CK ini? Persoalan tercapai kita akan usahakan, bukan kami saja mengusahakan. Tentu adalah 1.600 triliun. Itu hanya yang oleh BKPM. Sebetulnya kalau ditanya berapa sih investasi seluruh Indonesia, itu sekitar, dugaan saya sekitar 6.500 sampai 7.000 triliun US dollar. Jadi yang 1.500 triliun itu adalah yang melalui BKPM. Ya. Nah, di luar ini masih banyak lagi yang UKM yang kadangkala kita tidak melihat itu, padahal sumbangan daripada yang lain-lain di luar yang besar-besar tadi itu sebetulnya meskipun kecil-kecil, bahkan rumah tangga kalau membangun juga bagian daripada investasi. Orang membangun rumah, itu adalah bagian daripada investasi. Karena dia akan mempekerjakan orang, menggerakkan ekonomi. Yang ingin saya katakan di sini, yang 1.600 itu adalah umumnya yang melalui BKPM, yaitu FDI, Foreign Direct Investment, atau juga investasi dari dalam negeri yang besar-besar. Yang kecil-kecilnya itu yang saya katakan tadi mungkin sekitar 5.000 triliun lagi. Itu dua-duanya itulah yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Jadi bukan yang 1.500. Nah pertanyaan apakah yang 1.500 ini, itu 1.600 tadi itu yang disebutkan itu bisa dicapai 1.600 triliun. Mudah-mudahan
intinya kan seperti yang kami katakan tadi, Undang-Undang Cipta Kerja ini mestinya membuat kita lebih menarik. Ingat, undang-undang ini pertama kali diundangkan di tahun 2020. Ya. Nah, itu menandakan bahwa ada tekad daripada pemerintah waktu itu, bahkan pada saat COVID pun kita memikirkan lebih jangka menengah panjang. Jadi ada masalah pun kita tidak tenggelam hanya di COVID-nya. Tentu kita mengatasi COVID waktu itu. Tetapi kita melihat sesudah COVID ini apa yang harus dilakukan. Itulah sebabnya kita ajukan undang-undang ini. Cuman kemudian kan banyak tantangan, ya. Nah, kemudian terjadi pro kontra. Ya, dari sisi pekerja kan melihat ini lebih membela pengusaha begitu. Betul. Pak. Nanti kemudian ada perpu dibuat kan tahun 2022 seperti yang dijelaskan tadi. Baru kemudian tahun 2023 yang tadi Undang-Undang Nomor 6 itulah menjadi undang-undang. Sekarang itu sudah artinya final lah kalau boleh dikatakan. Mungkin akan ada perubahan sana sini sedikit ya, tapi itu udah final. Itulah yang kemudian kita harapkan tadi lebih mudah, lebih cepat, lebih pasti. Itu yang menarik investor datang sini. Nah, targetnya tadi 1.600, tahun sebelumnya kalau tidak salah 1.400 triliunan menjadi 1.400 triliun. Tidak mudah, kita akui. Jadi pekerjaan dari Ketua BKPM ya tidak mudah. Tapi bukan tidak mungkin, ya bukan tidak mungkin. Nah, kalau kita buat makin menarik, ya investasi kita di sini lebih makin menarik, lingkungan investasi di sini, maka itu mungkin dicapai. Tapi bukan hanya itu yang kita inginkan, bahwa teman-teman di UKM pun itu harus terus berinvestasi. Itu yang saya katakan tadi, rumah tangga dan UMKM itu 5.000 triliun lagi. Mereka juga harus berinvestasi, ya, karena boleh dikatakan sumbangan mereka juga tidak kalah pentingnya dibanding dengan yang melalui BKPM, FDI dan yang macam-macam ini. Nah, kepada yang UKM ini kan diberikan banyak kemudahan-kemudahan. Sangat mudah sekarang mendapatkan izin berusaha, ya NIB, ya nomor untuk berusaha, izin berusaha itu. Demikian juga banyak keringanan-keringanan diberikan kepada UKM itu. Jadi kita pikirkan bukan hanya yang besar, tetapi juga yang kecil ini berperan lebih banyak terhadap ekonomi kita. Oke, terkait kontroversi dari sisi pekerja ini bagaimana Pak? Nah, kontroversi dari pekerja sebetulnya tidak kontroversi lah. Kita bisa memahami keinginan dari para teman-teman di serikat pekerja untuk menaikkan kesejahteraan mereka, ya. Kemudian mereka meminta supaya upah minimum itu diperlonggarlah, tidak harus formula, kemudian harus didiskusikan seperti yang dulu, di mana peran daripada gubernur maupun bupati, kepala daerah menjadi penting. Itu juga kita tidak hilangkan. Memang ada semacam benchmark lah berdasarkan hitung-hitungan. Kemudian dari situlah dasarnya bisa didiskusikan, ya. Jadi ada formula yang diusulkan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di dalam pelaksanaannya tetap ada diskusi itu antara serikat pekerja yang disebutkan dengan tripartit, kemudian juga dari pengusaha maupun dari gubernur. Tapi sudah ada semacam patokan mereka di mana mereka berdiskusi. Yang ketiga adalah kita melihat, jangan hanya melihat yang short term. Kita melihat itu lebih ke arah medium term, long term. Kita tahu kalau investasi sudah masuk dalam jumlah besar, masuk ke sini. Termasuk UMKM tadi juga menjadi lebih besar. Ya, mereka tidak di formal sektor lagi. Tapi UMKM juga harapan kita nanti bisa juga berkembang dan mereka bisa memberikan upah minimum minimal. Kan kita nggak tahu kalau mikro kan mereka tidak mengikuti itu. Nah, harapan kita semua harus ikut. Nah, kalau investasi masuk dalam jumlah yang besar ke sini, mereka menciptakan lapangan kerja, permintaan terhadap pekerja itu akan naik. Kalau permintaan terhadap pekerja akan naik, dengan sendirinya gaji akan naik. Itu yang perlu kita lihat ya. Kalau
investasi jumlahnya besar, kegiatan ekonomi makin besar, dan kemudian para pengusaha itu harus meng-hire pekerja lagi, ya dengan sendirinya daya tawar pekerja akan naik. Gitu loh. Jadi kita harus melihat jangka menengah panjang. Ya. Gitu loh. Baik, kita masih akan membahas ini berlanjut lagi nanti Pak Raden Pak Dede. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama Indonesia Forward dan masih bersama saya, Wakil Ketua 3 Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak Raden Pardede. Tadi Pak Raden Pardede sudah mengatakan bahwa ini harus dilihat jangka menengah hingga panjang untuk keuntungan bagi sisi pekerja juga begitu ya. Nah, kemudian dari sisi generasi muda ini Anda melihatnya bagaimana Pak Raden? Apakah memang juga perlu memahami detail dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Kalau bisa memahami detail lebih bagus tentunya ya. Tapi menurut kami di sini yang jelas Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya pada prinsipnya memberikan satu ruang untuk fleksibilitas menjadi entrepreneur, menjadi juga fleksibilitas dalam bekerja. Kita tahu bahwa setelah COVID ini kemudian ditambah dengan perkembangan teknologi. Semua orang mau berusaha sendiri-sendiri sekarang dan di mana saja. Jadi tidak harus ke kantor, tapi dari mana saja dan mungkin dia cukup sendiri aja yang melakukan usaha. Jadi ini kan sesuatu yang baru. Ini saya punya anak juga berpikiran seperti itu sekarang. Dia sudah tidak mau diatur-atur bekerja rame-rame seperti itu. Nah, ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan ruang itu. Itu sebabnya seperti yang kami katakan tadi, kita pikirkan ini adalah pada saat COVID dan kita sudah melihat ini bahwa ke depan pasar tenaga kerja ini akan beda. Pasar tenaga kerja untuk orang muda ini beda. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak mau terikat waktu dan terikat tempat dimanapun mereka mau bekerja dan kapanpun. Ya, ini memberikan ruang itu, makanya lebih mudah. Ya kan, kalau dia mendirikan perusahaan sendiri oleh dia sendiri bisa. Kalau dulu kan ada syarat minimalnya. Tanpa modal pun bisa. Ya, karena ini kan tidak membutuhkan itu lagi. Karena memang pasar tenaga kerja sekarang ini berbeda. Tidak perlu pakai modal lagi. Kalau dulu kan dia harus punya modal sekian, pergi ke notaris sekian. Ini kita hilangkan semua itu, bahkan dia gratis. Nah, dia bisa akses lewat digital aja. Tidak perlu ke kantor pemerintah. Tidak perlu ke kantor pemerintah, tidak perlu ke KPM, tidak perlu ke sana, tidak perlu ini. Nah, itu adalah saya pikir yang kami katakan tadi, Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah mengantisipasi perubahan daripada pasar tenaga kerja yang cocoknya untuk orang muda. Oke, nah supaya pelayan masyarakat ini bisa siap dengan perubahan ini, apa yang dilakukan Satgas, Pak? Nah ini yang kembali yang kami katakan tadi, ini janji ya yang termasuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang kami katakan tadi. Tapi tentu kita harus menyiapkan juga, ya kita kalau sudah senior melayani dengan cara digital kan agak susah ya Pak ya. Nah, itu yang kami katakan merubah kultur ini. Nah, ini yang kami lakukan workshop sampai ke daerah-daerah supaya kita merubah kultur pelayanan kita, nggak bisa lagi seperti dulu. Yang kita layani bukan hanya orang yang tua, lansia, tetapi juga yang muda. Nah, itulah kita harus siap, termasuk menyiapkan perangkat-perangkat lunak dengan teknologi yang sekarang. Nggak bisa lagi hanya dengan cara dulu. Kalau dulu kan semua harus datang ke kantor lewat meja, duduk dulu, tunggu dulu. Ini semuanya harus bisa melalui online. Itulah sebetulnya yang ingin kami lakukan sekarang ini. Dan proses perizinannya pun lebih cepat begitu ya Pak ya? Tidak perlu menunggu berbulan-bulan begitu? Lebih cepat.
terutama untuk yang kecil-kecil tadi itu. Kalau risikonya kecil, dia bisa immediately bisa dapat itu. Kalau risikonya misalkan ada risiko AMDAL lingkungan yang lebih besar, memang akan ada waktu supaya kita juga tidak mau sembarangan memberikan izin kepada usaha-usaha yang berisiko tinggi, ya, termasuk misalkan usaha-usaha yang kaitannya dengan misalkan pembuatan senjata, ya kan, pembuatan daripada petrokimia, pembuatan daripada obat-obatan yang ini kan berisiko tinggi. Kita juga lebih hati-hati di situ, gitu loh. Pengawasannya tetap dari awal perizinannya begitu ya, Pak. Betul. Ya. Oke, baik. Terakhir, Pak, harapan dengan pelaksananya Undang-Undang Cipta Kerja ini dan kemudian juga Satgas UU CK dalam menjalankan tugasnya. Harapan kami yang pertama adalah jangan berhenti. Ini komitmen jangka menengah panjang. Kami sudah katakan tadi, siapapun pemerintah, tentu tujuan daripada pemerintah ini adalah melayani masyarakat, melayani dunia usaha lebih baik. Ya. Kami sudah katakan tadi, kredo daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah lebih mudah, lebih cepat, dan lebih pasti. Itulah yang paling sulit sebetulnya dilakukan, terutama kepastian. Ini harus dilanjutkan oleh siapapun pemerintahan seperti yang kami katakan tadi untuk jangka menengah ini. Supaya terjadi perubahan kultur, perubahan budaya melayani yang sebelumnya mungkin kurang baik, ini harus dirubah. Ini akan berpengaruh kepada ease of doing business, peringkat kita nanti di peringkat dunia yang menyebabkan kita nanti akan lebih menarik untuk melakukan investasi. Yang ketiga adalah tentu kita ingin memperbaiki metode sosialisasi kita. Kami katakan tadi kami akan terus melakukan sosialisasi baik di tingkat pusat, di kementerian lembaga maupun di daerah, ya. Dan juga bukan hanya sosialisasi kepada internal stakeholders, tetapi juga dengan APH supaya jangan sampai ada salah pengertian nanti. Kalau ada salah pengertian antara pelaku dan juga nanti misalkan aparat birokrat dengan APH, aparat penegak hukum. Nah ini bisa jadi repot. Kita kan nggak mau membuat rame-rame dan kemudian membuat para masalah di masa yang datang. Itu sebetulnya intinya yang ingin kami lakukan ya. Harapan kami supaya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa terimplementasi lebih efektif dan lebih baik di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Raden Pardede sudah berbagi informasi di sini. Kita berharap Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa membantu yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai target-target investasi begitu. Terima kasih dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Wakil Ketua 3 Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Bapak Raden Pardede. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lucia Saharwi pamit undur diri. Sampai jumpa.